Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Sistem Keuangan Indonesia. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya sendiri, Febrina Lisa Dewi, selaku moderator, dan anggota saya diantaranya Siti Mariam, Dwi Heni Pragawati, Indah Kinasih, Beatrix Mowa, Susi Oktaviani, dan Nur Wahyuni. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Indah Kinasih. Sistem Keuangan Indonesia. Pada dasarnya, sistem atau tatanan dalam perekonomian suatu negara mempunyai peranan penting dalam penyediaan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan serta lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar modal dan pasar uang. Pada prinsipnya, sistem keuangan Indonesia digolongkan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem keuangan bukan bank. Sistem moneter dan perbankan. Sistem moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dengan tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Bank sentral bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier dan secara langsung berapa besarnya uang inti. Di Indonesia yang termasuk dalam otoritas sistem moneter adalah Bank Indonesia dan Bank Pencipta Uang Giral, atau yang disebut Bank Umum atau Bank Komersial. Fungsi pokok otoritas moneter dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengeluarkan uang kertas dan logam. Yang kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa nasional. Dan yang keempat, mengawasi sistem moneter. Fungsi utama sistem moneter antara lain: yang pertama, memajukan lalu lintas yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua, sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dibagi menjadi 4. Yang pertama, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank BNI 1946, Bank Tabungan Negara, dan Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, bank swasta nasional. Bank swasta nasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang berbadan hukum Indonesia, di mana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Yang ketiga, Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah atau BPD memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah karena BPD menguasai jaringan operasional dan pengenalan medan di daerah. Yang keempat,
bank asing. Bank asing ini hanya boleh beroperasi di Jakarta dan membuka cabang pembantu di beberapa ibu kota provinsi selain Jakarta, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan lain-lain. Pengaturan dan pengawasan bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Departemen Keuangan tidak lagi memiliki wewenang langsung di bidang perbankan dalam hal pengaturan dan perizinan, karena wewenang peraturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Usaha perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Keuangan, sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum dilakukan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang wajib dipenuhi bank umum antara lain: 1. Bank umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Kedua, Bank umum wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya. Ketiga, Bank umum wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank bersangkutan. Semua keterangan yang diberikan oleh Bank umum tidak akan diumumkan kepada publik dan bersifat rahasia. Keempat, Bank umum wajib menyampaikan neraca perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya dan laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang sebelumnya laporan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Terima kasih. Berikutnya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang memiliki modal ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun rupiah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Wewenang dan tanggung jawab Bank Indonesia antara lain mengatur dan melaksanakan kegiatan clearing dan jasa transfer dana serta menyelesaikan akhir transaksi antar bank, melakukan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman, serta menetapkan peraturan dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai tujuan utama Bank Indonesia didukung dengan 3 pilar utama, yaitu: yang pertama, kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian. Kedua, sistem pembayaran yang cepat dan murah. Ketiga, sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Pengertian kebijakan moneter dari beberapa ahli. Yang pertama dari Willis L. Peterson. Kebijakan moneter adalah tindakan sengaja dijalankan oleh pemerintah atau pengusaha moneter untuk mengatur uang beredar dan suku bunga dengan tujuan mencapai dan memelihara kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang kedua, menurut IMF Institute, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang bertujuan
mencapai perubahan yang dikehendaki dalam variabel makroekonomi tertentu melalui perubahan dalam variabel moneter yang dapat dikendalikan oleh pengusaha moneter. Yang ketiga, menurut Weitzman, kebijakan moneter adalah usaha yang sengaja dijalankan oleh bank sentral untuk mengendalikan uang beredar dan perkreditan. Pada dasarnya bertujuan mempengaruhi putusan pelaku ekonomi dalam hal pengeluaran. Yang berikut, kebijakan nilai tukar. Ada 3 hal dalam kebijakan nilai tukar. Yang pertama, dalam sistem nilai tukar berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Yang kedua, dalam sistem nilai tukar menggabung berupa intervensi pasar. Yang ketiga, dalam sistem nilai tukar menggabung terkendali berupa penempatan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Selanjutnya, kewenangan dalam mengelola cadangan devisa. Kewenangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa, yaitu menjual, membeli, dan menempatkan devisa, emas, dan surat-surat berharga secara tunai ataupun berjangka termaksud pemberian pinjaman. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Wahyuni dari kelas AK19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyelenggarakan survei. Penyelenggaraan survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro dan mikro, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei komitmen, survei pengembangan harga aset, dan survei-survei lainnya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Selanjutnya ada tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan tugas peraturan, Bank Indonesia mengeluarkan pokok-pokok ketentuan antara lain A. Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikan. B. Kegiatan bank pada umumnya. C. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. D. Merger, konsolidasi, dan akuisisi. E. Sistem informasi antar bank. F. Tata cara pengawasan bank. G. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia. H. Penyehatan perbankan. I. Pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan. Pengawasan bank oleh Bank Indonesia merupakan pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbankan. Sedangkan pengawasan tidak langsung, terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evakuasi laporan bank. Yang selanjutnya adalah pengalihan tugas pengawasan bank. Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasar undang-undang. Tugas yang dialihkan kepada lembaga independen
tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Tugas lembaga pengawas independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Gubernur. Dalam melaksanakannya, tugas Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas yang pertama, seorang gubernur, yang kedua, seorang deputi gubernur senior sebagai wakil gubernur, yang ketiga, sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur dengan gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan, di mana kewenangan mewakili tersebut dilaksanakan oleh gubernur. Selanjutnya, pengangkatan Dewan Gubernur. Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain: yang pertama, warga negara Indonesia; yang kedua, memiliki akhlak dan moral; yang ketiga, memiliki keahlian dan pengalaman tinggi di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Dan yang terakhir, Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali Apakah dalam ada pertanyaan? sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan Sekian hak bicara presentasi dari tanpa kami. hak suara Kurang dan lebihnya mohon sekurang-kurangnya maaf, sekali karena dalam kesempurnaan seminggu hanya milik untuk Allah melakukan Subhanahu wa Ta'ala. evaluasi atas Terima kasih. pelaksanaan kebijakan moneter Wassalamualaikum atau warahmatullahi kebijakan lain wabarakatuh.